Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jena Yu Arana, NIM 400141808. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan e-modul interaktif berbantuan skill software dan berbasis quantum learning pada materi energi dalam sistem kehidupan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang pertama yaitu latar belakang atau pendahuluan. Dalam dunia pendidikan tidak luput dari proses pembelajaran termasuk guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran sama-sama mempengaruhi satu sama lain untuk mewujudkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia ini termasuk dalam kategori rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Pendidikan di Indonesia ini mengalami ketertinggalan dan berdasarkan data dari tim SS dan PISA, pada tahun 2011 bahwa prestasi belajar IPA siswa kelas 8 di Indonesia berada pada peringkat 40 dari 42 negara peserta tim SS. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar IPA pada siswa SMP ini masih tergolong rendah. Pemerintah Indonesia telah menggalakkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan, salah satunya penyempurnaan kurikulum. Namun pada kenyataannya berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa ini tidak bisa dipisahkan dengan segala aktivitas kegiatan belajar dalam 3 aspek, yaitu mengajar baik di kelas, sarana dan prasarana sekolah, dan situasi di luar sekolah. Rendahnya hasil belajar siswa ini dapat disebabkan oleh motivasi belajar siswa yang rendah dan juga media atau fasilitas pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran kurang tepat atau belum sesuai. Nah, dalam pembelajaran IPA sendiri membahas tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi, baik fenomena yang terlihat nyata oleh panca indera dan fenomena yang tidak terlihat oleh panca indera atau abstrak. Nah, salah satunya yaitu pada materi energi dalam sistem kehidupan, karena karena tadi bahan ajar atau modul yang ada di sekolah ini kurang menarik dan bahasa yang digunakan itu masih susah dipahami oleh siswa, sehingga berpengaruh pada rendahnya hasil belajar siswa. Sehingga diperlukan penggunaan model pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya yaitu model quantum learning. Nah, model quantum learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berisi petunjuk, strategi, proses pembelajaran yang dibuat menyenangkan dan bermakna. Menurut Yahya 2017, menerapkan model pembelajaran quantum learning di kelas dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa. Sehingga diperlukan adanya pengembangan e-modul interaktif yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dengan modul ini akan dikembangkan menjadi e-modul interaktif berbantuan skill software agar tampilan e-modul ini lebih menarik dan penyampaian materi lebih mudah dipahami siswa. Kelebihan dari menggunakan skill software ini yaitu dapat menambahkan file video, audio, hyperlink, pemberian animasi selain gambar dan teks. Selain itu dapat diakses dengan gratis dengan menggunakan perangkat komputer ataupun mobile. Nah, dengan adanya fitur-fitur tersebut akan menjadikan e-modul ini menjadi lebih interaktif. Nah, berdasarkan dari latar belakang tadi didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana kelayakan e-modul interaktif berbantuan skill software dengan model quantum learning pada materi energi dalam sistem kehidupan untuk meningkatkan hasil belajar siswa ditinjau dari aspek tampilan, teks, gambar, animasi, atau video, dan aspek pengoperasian. Kemudian tujuan dari pengembangan ini yaitu untuk mengetahui kelayakan e-modul interaktif berbantuan skill software dengan model quantum learning pada materi energi dalam sistem kehidupan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ada beberapa penegasan istilah, yaitu yang pertama e-modul interaktif. Nah, e-modul atau electronic modul ini merupakan modul dalam bentuk digital yang di dalamnya terdiri dari teks, gambar, audio, video, dan disertai dengan simulasi. Kemudian yang kedua yaitu skill software. Skill software ini merupakan software editing yang dapat digunakan untuk editing file e-book dan dapat digunakan secara gratis. Kemudian model pembelajaran quantum learning. Model pembelajaran quantum learning ini memberikan
kesadaran bagi siswa mengenai pentingnya belajar, dan dengan model pembelajaran ini siswa diajak belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, serta lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, e-modul interaktif. Modul sendiri merupakan salah satu bentuk bahan ajar tertulis untuk bahan ajar tertulis untuk peserta didik agar dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan oleh guru. Nah, untuk e-modul atau elektronik modul sendiri yaitu merupakan modul yang disajikan dalam bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada yang disajikan dalam format elektronik yang bertujuan untuk pegangan buku siswa dalam proses belajar mandiri. Selanjutnya yaitu Sigil Software. Sigil Software sendiri merupakan suatu software editor dengan format EPUB yang bersifat open source atau dapat diakses secara gratis. Format EPUB ini dapat diakses di berbagai perangkat seperti komputer, Android, ataupun iOS. Selanjutnya yaitu pembelajaran quantum learning. Menurut Bena dalam Watt et al. 2020, model pembelajaran quantum learning ini adalah cara baru dalam proses belajar yang memadukan unsur seni dan tujuan pembelajaran dengan menggabungkan keistimewaan belajar menuju bentuk perencanaan pengajaran yang akan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian untuk kerangka perencanaan pembelajaran model quantum learning ini dikenal dengan sebutan tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Selanjutnya yaitu untuk kerangka berpikir. Nah, karena tadi permasalahannya yaitu karena rendahnya hasil belajar siswa yang disebabkan karena bahan ajar atau modul yang digunakan siswa ini tampilannya kurang menarik, dan bahasa yang digunakan ini dalam penulisan bahan ajar atau modul ini masih sulit dipahami oleh siswa sehingga berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar siswa. Sehingga diperlukan pengembangan e-modul interaktif berbantuan Sigil Software dan berbasis quantum learning pada materi energi dalam sistem kehidupan. Kelebihan dari pengembangan e-modul ini yaitu tampilan modul akan menjadi lebih menarik, menjadi lebih interaktif, bahasa yang digunakan juga lebih mudah dipahami, dan dapat diakses di komputer ataupun mobile. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu model pengembangan. Model pengembangan e-modul interaktif ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D dengan model IDDE. Model IDDE terdiri dari 5 tahapan yaitu Analyze, Design, Develop, Implementation, dan evaluasi. Untuk prosedur pengembangan sendiri yaitu yang pertama melakukan analisis. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian dilakukan kemudian selanjutnya yaitu tahap desain. Nah, tahap desain ini melakukan pembuatan storyboard pada e-modul interaktif yaitu dengan membuat desain tampilan awal e-modul interaktif, tampilan awal halaman judul kegiatan, tampilan awal uraian materi, rangkuman dan latihan, dan tampilan awal cover belakang. Kemudian dilakukan development atau pengembangan. Nah, pada tahap ini yaitu melakukan tahap pembuatan e-modul interaktif yang dilakukan dengan menggunakan Sigil Software. Selanjutnya, pada tahap e-modul ini akan diuji kelayakannya, yaitu oleh validator ahli materi dan ahli media. Kemudian pada tahap evaluasi ini akan dilakukan evaluasi formatif karena hanya melakukan uji kelayakan dari e-modul itu sendiri. Setelah dilakukan evaluasi, kemudian ada saran dan masukan dari validator dan dilakukan revisi dan kemudian diajukan kembali untuk uji kevalidan. Selanjutnya yaitu uji coba produk. Dalam uji coba produk ini dilakukan uji validasi pada e-modul interaktif oleh validator, ahli materi, dan ahli media. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara wawancara kepada guru dan siswa, dan disediakan dan membuat instrumen validasi ahli materi dan ahli media. Kemudian untuk teknik analisis data yaitu analisis data uji kelayakan ahli berupa instrumen dapat diukur menggunakan teknik analisis sebagai berikut rumusnya yaitu P sama dengan sigma X per N kali 100% dan NA sama dengan sigma P per N. Nah, untuk menentukan kevalidan atau kelayakan dari sebuah e-modul yang dikembangkan, maka harus memperhatikan kualifikasi sebagai berikut. Untuk kevalidannya yaitu untuk persentase penilaian 76-100%, tingkat kevalidan valid,
keterangan sangat layak 51-75%, tingkat kevalidan cukup valid keterangan layak 26-50% tingkat kevalidan kurang valid keterangan kurang layak, dan kurang dari 25% tingkat kevalidannya tidak valid dengan keterangan tidak layak. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.